mau dibangun, negara ini kalau mau dibangun tidak bisa putus-putus kepemimpinannya 5 tahun sekali. Ini akan menyebabkan carut marut pembangunan bagi bangsa ini. Karena itu harus berlanjut. Berlanjutnya itu adalah sampai bagaimana menjawab bonus demografi bangsa kita memasuki 2045. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara di channel ya rakyat biasa ya, rakyat jelata ini. Saya ingin menanggapi ya instruksi dari relawannya. Ini kita mau sebut relawan siapa ini? Tapi yang saya lihat di baju beliau-beliau ini Bara JP. Ya kalau Bara JP ini berarti kita bisa katakan ini relawannya yang dulu mendukung Pak Jokowi ya. Kalau saya salah Anda silakan koreksi ya. Nah, jadi menginstruksikan agar tak lelah promosikan Gibran. Dan tadi ada pernyataan soal apa ya, harus berkesinambungan ya. Berarti maksudnya itu harus berkesinambungan dari mungkin Pak Jokowi ke Mas Gibran, setelah itu Mas Gibran lagi. Di tengah kehidupan bangsa dan negara kita yang luar biasa ya, kenapa kita tidak bicara tentang persoalan negeri ini? Kenapa kita tidak apa ya, mencari apa yang menyebabkan seperti ini? Atau mungkin bagi mereka-mereka ini merasa bahwa bangsa ini sudah sangat bagus, sangat sudah baik dengan ukuran persentase. Saya adalah orang atau salah satu warga negara di negeri ini yang sebenarnya nggak terlalu suka saya persentase itu. Karena bagi saya persentase itu adalah untuk ukuran kinerja kan, jadi itu konsumsi internal. Untuk melihat kenyataan dan fakta di lapangan, semestinya itu adalah fakta dan realita kenyataan itu. Dalam arti begini, kalau kita bangga soal capaian setelah disurvei misalnya, atau dilakukan apalah indikator apa diukur itu, pakai persentase, misalkan saya nih, seorang pemimpin, buat suatu kebijakan, 80% disurvei sudah oke, 20%-nya ini yang harus menjadi target, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus diselesaikan, ini harus dituntaskan, karena ini kan bukan barang, ini kita bicara soal manusia, rakyat. Misal 200 juta dari rakyat Indonesia, ada 20% yang merasa atau belum ya menikmati, atau di dalam hal lain misalkan mereka terzolimi atau tertindas atau dirugikan. Ini yang harus dikejar. Makanya persentase di dalam capaian kinerja pemimpin itu, keniscayaan itu 100%. Tidak bisa kita katakan bahwa tidak akan bisa dicapai 100%. Iya, tapi keniscayaannya dia harus bersemangat dan apa ya, istilahnya mencapai 100% itu. Maka kalau itu yang menjadi keyakinan, pada saat kebijakan itu atau program itu 80%, maka 20% ini yang kemudian akan terus dikejar sampai selesai masa jabatan misalkan. Itu namanya ikhtiar maksimal sebagai seorang pemimpin. Sehingga pemimpin itu tidak akan mungkin, menurut saya kalau benar-benar pemimpin memahami ya, apa istilahnya kita mau katakan, esensi atau hakikat dari seorang pemimpin ya, dia tidak akan mungkin tepuk-tepuk tangan itu. Tidak akan mungkin kemudian terlalu percaya diri memamerkan saya sudah 80%, karena ada 20% yang mungkin, mohon maaf, dia menonton dan menyimak. Berarti saya ini gimana, yang 20% ini saya nih misalnya kan. Dia sudah akan merasa terzolimi, dia akan merasa ya dia abaikan dan segala macam. Dan boleh jadi karena tadi sudah 80% sudah nggak lagi mau mendengarkan keluh kesah misalkan, kalau kan sudah 80% ini. Dan kita akan terus berbenah, bukan begitu. Makanya pemimpin itu, kalau saya coba menggali ya, itu tidak mudah dan tidak gampang. Dan memang kita nggak bisa lagi menggunakan misalnya istilah-istilah persen itu dan kita sudah akan puas. Bahkan itu sebenarnya tidak perlu jadi topik pidato, tidak perlu dipidat-pidatokan, mohon maaf aja. Makanya tadi saya katakan itu adalah konsumsi internal. Nah, saudara-saudara dan sahabat sekalian, saya kembali kepada ini tadi yang saya perdengarkan terhadap Anda.
Oke, itu hak konstitusional setiap warga negara mau menyatakan dukungan kepada siapa. Tapi bagi saya politik jangan soal hanya bagaimana strategi untuk kemudian kita menang lagi. Bukan seperti itu, kelompok kita menang, bukan seperti itu. Nah, ini kan soal relawan ini pada akhirnya saya lihat. Fenomena relawan ini kan bukan hal baru. Di era Joko Widodo, mohon maaf Presiden Pak Jokowi, relawan ini menjadi kekuatan yang sangat masif, kekuatan organik yang masif. Bahkan macam-macam tuh kita lihat itu, ada relawan inilah namanya ini. Mereka ini bergerak di media sosial, di akar rumput, di komunitas. Ini harus menjadi pemahaman kita sebagai rakyat. Nah kini ketika relawan ini terus diminta mempromosikan Gibran Rakabuming Raka, itu bukan sekedar dukungan simbolik. Itu adalah mesin opini, dan di era digital opini adalah kekuatan. Dalam teori komunikasi politik modern, konsistensi eksposur adalah kunci. Semakin sering misalnya nama muncul, semakin kuat persepsi publik terbentuk. Relawan yang aktif berarti narasi dikawal, kritik dilawan, citra dibangun. Ini bukan hal ilegal, ini strategi. Tapi rakyat perlu sadar, kita sebagai rakyat harus sadar, apakah yang dipromosikan adalah gagasan menyangkut soal konsep bernegara, soal kepentingan kita, atau sekedar figur. Karena demokrasi sehat dibangun oleh ide, bukan kultus. Jika promosi dilakukan terus-menerus tanpa ruang kritik atau risiko, polarisasi semakin tajam. Risiko diskusi berubah jadi fanatisme, kritik dianggap serangan. Sejarah politik menunjukkan ketika figur terlalu dominan, ruang evaluasi bisa mengecil, dan demokrasi tanpa evaluasi adalah demokrasi yang melemah. Rakyat bukan hanya penonton strategi elit. Yang rakyat butuhkan adalah harga pangan stabil, lapangan kerja, kepastian hukum, akses pendidikan. Jika promosi relawan diiringi solusi konkret untuk masalah rakyat, itu baru positif. Tapi jika hanya membangun citra tanpa kebijakan nyata, rakyat hanya jadi objek mobilisasi. Daripada hanya sibuk promosi figur, ada beberapa solusi yang lebih membumi. Relawan didorong jadi pengawas kebijakan, bukan sekedar buzzer, promosi-promosikan figur. Transparansi program pemerintah dibuka seluas-luasnya, memberikan edukasi kepada rakyat. Debat publik berbasis data, bukan serangan personal. Pendidikan politik masyarakat diperkuat agar tak mudah terseret arus propaganda. Karena demokrasi kuat, bukan karena satu tokoh kuat itu, apalagi hanya itu saja, keturunan itu saja, mohon maaf, tapi karena rakyatnya yang cerdas. Jadi boleh saja ya memerintahkan relawan bergerak, itu hak politik. Tapi rakyat juga, kita rakyat punya hak yang sama dan besar. Ya, hak untuk mengkritisi, hak untuk menuntut program nyata, hak untuk tidak terjebak dalam euforia figur. 2029 mungkin masih beberapa tahun lagi, tapi kualitas demokrasi ditentukan dari sekarang ini. Pertanyaannya bukan siapa yang paling sering dipromosikan, pertanyaannya adalah siapa yang paling siap bekerja untuk rakyat dengan ukuran dan indikator yang jelas. Saya selalu mengatakan ukuran kita itu para founding fathers, karena pada akhirnya politik boleh gaduh, tapi nasib rakyat tidak boleh jadi taruhannya. Itu yang harus menjadi pemahaman kita sebagai masyarakat hari ini. Jadi silakan saja mereka mau menginstruksikan promosi tiap hari, tapi kita masyarakat harus sudah punya pengetahuan dan pemahaman yang luas. Kita harus sudah belajar itu. Belajarnya harus apa istilahnya? Bukan hanya kemarin-kemarin. Bahkan saya hari ini sudah mulai mendalami pemikiran para founding fathers, para pendiri bangsa. Bung Hatta, Bung Karno, Sultan Syahrir, ya kan? Ki Haji Agus Salim dan yang lain-lain. Nah, beliau-beliau itu sebenarnya ukuran untuk kepantasan dan kepatutan seseorang menjadi pemimpin di negeri ini. Tapi kalau kita nggak kenal, nggak paham konsep-konsep mereka, pemikiran mereka, bagaimana perdebatannya kemarin, ya kan? Dalam memformulasi konsep-konsep bernegara ini, sulit. Pada akhirnya kita menggunakan ukuran pribadi kita masing-masing, bentuk relawan lah, larinya ke sana, promosi terus-terus, dangkal. Dan kita sebagai masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa. Saatnya kita kembali kepada jati diri bangsa dan negara. Sebagaimana, ya itu tadi konsep-konsep bernegara itu. Dan untuk soal pemimpin, ciri-ciri seperti para pendiri bangsa. Maka itu saudara yang bisa saya sampaikan. Silakan tanggapan Anda bagaimana ya. Karena ini sifatnya kita saling menyampaikan ya pemikiran dan pemahaman kita ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan merahmati ya kita semua, dan termasuk terutama bangsa ini. Karena kalau dirahmati kita pasti akan dituntun, bangsa ini akan dituntun. Dan saya yakin negeri ini akan selalu terselamatkan. Karena dulu para pejuang dulu, para pendiri bangsa ini dulu niatnya tulus.
Itu keyakinan saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen dan klik lonceng notifikasi supaya kalau ada video terbaru Anda bisa mendapatkan akses informasinya ya, bisa melihat oh ada lagi video baru ini di channel Bung Mimbar Channel. Walaupun channel ini channel gado-gado, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.